Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalita Nuriza dari kelas 12 MIPA 3 dengan nomor urut absen 26. Dalam video ini saya akan membuat pembahasan soal mengenai listrik arus bolak-balik. Nah, dalam soal, perhatikan gambar rangkaian RLC seri yang dihubungkan dengan arus dan tegangan listrik bolak-balik. Nah, untuk diketahuinya R itu sama dengan 26 ohm, L-nya 62 megahenry, yang C-nya 400 mikrofarad. Untuk V-nya sama dengan 120 omega 126 T volt. Nah, dalam soal pertama diketahui nilai reaktansi induktif dari induktor. Nilai reaktansi induktif berarti rumusnya XL sama dengan omega dikali L. Omeganya tadi diketahui 126 dikali L-nya 62 megahenry. Karena ini megahenry, kita ubah menjadi henry dengan notasi ilmiah menjadi 62 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi 126 dikali 62 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 7,812. Kita bulatkan menjadi 8 ohm. Untuk soal kedua, nilai reaktansi kapasitif dari kapasitor, XC. Nah, nilai reaktansi kapasitif berarti rumusnya XC sama dengan 1 per omega dikali C. Sama dengan 1 per omeganya tadi 126 dikali C-nya tadi 400 mikrofarad. Kita ubah menjadi notasi ilmiah menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 4. Jadi 1 per 126 dikali 4 kali 10 minus 4 sama dengan 19,8. Kita bulatkan menjadi 20 ohm. Untuk soal nomor 3. Nilai impedansi atau hambatan total rangkaian. Nilai impedansi atau hambatan berarti rumusnya Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XC dikurang XL pangkat 2. Nah, kita masukkan aja langsung nilainya. R pangkat 2 tadi R-nya 26 pangkat 2 ditambah XC-nya tadi 20 dikurang XL-nya 8, kita pangkat 2. Jadi hasilnya akar 473.344. Terus kita hilangin, biar hilang akarnya, kita kecilin jadi 688 ohm. Selanjutnya yang nomor 4, nilai tegangan efektif sumber listrik. Nilai tegangan efektif berarti rumusnya V efektif sama dengan V maksimum per akar 2 sama dengan V maksimumnya tadi di soal 120 dibagi akar 2 sama dengan 60 akar 2. 60 akar 2 ini sama dengan 84,8. Kita bulatkan menjadi 85 volt. Selanjutnya untuk nomor 5, nilai tegangan rata-rata. Nilai tegangan rata-rata berarti rumusnya V rata-rata sama dengan 2 dikali V maksimum dibagi Pi. Sama dengan 2 dikali V maksimumnya tadi 120 dibagi Pi-nya 3,14. Jadi hasilnya 76,4 volt. Untuk nomor 6, nilai kuat arus maksimum rangkaian. Nilai kuat arus maksimum berarti rumusnya I maksimum sama dengan V maksimal dibagi Z. Z-nya tadi impedansinya dapatnya 688. Jadi 120 dibagi 688 menghasilkan 0,174 ampere. Selanjutnya nomor 7, nilai kuat arus efektif rangkaian. Nilai kuat arus efektif ini rumusnya I efektif sama dengan V efektif dibagi impedansinya. Sama dengan V efektifnya tadi 60 akar 2 dibagi impedansinya 688 menghasilkan 0,123 ampere. Selanjutnya untuk nomor 8, nilai kuat arus rata-rata. Nilai kuat arus rata-rata rumusnya I rata-rata sama dengan 2 dikali I maksimal dibagi Pi. Sama dengan 2 dikali I maksimumnya tadi 0,174 dibagi Pi menghasilkan 0,348 per Pi ampere. Untuk nomor 9, nilai beda fase.
nilai beda fase berarti rumusnya tan ini sama dengan VL dikurang VC dibagi VR. Nah, sebelumnya kita harus mencari VL, VC, dan VR-nya. Karena tadi saya langkahin, jadi di sini. Untuk VL-nya, itu rumusnya I efektif dikali XL. I efektifnya tadi 0,123 dikali XL-nya 8, menghasilkan 0,984 volt. Untuk VC sama dengan I efektif dikali XC ya. I efektifnya tadi 0,123 dikali XC-nya tadi 20, menghasilkan 2,46 volt. Untuk VR-nya, rumusnya sama, jadi I efektif dikali R. R-nya tadi udah diketahui di soal, jadi 0,123 dikali 26 menghasilkan 3,198 volt. Nah, selanjutnya sudah didapat VL, VC, dan VR-nya, kita masukkan ke rumus. Jadi 0,984 dikurang 2,46 dibagi 3,198 menghasilkan minus 0,46. Nah, selanjutnya nomor 10, nilai faktor daya rangkaian. Nilai faktor daya rangkaian ini rumusnya cos theta sama dengan I efektif pangkat 2 dikali R dibagi I efektif pangkat 2 dikali Z. Ini impedansinya. Karena ini sama-sama I efektif, jadi kita bisa coret. Terus tinggal R dibagi impedansinya. R-nya tadi 26, impedansinya 688, langsung kita bagi 26 dibagi 688 menghasilkan 0,038 ohmega. Selanjutnya nomor 11, nilai daya rangkaian. Nilai daya rangkaian rumusnya P sama dengan V efektif dikali I efektif. V efektifnya tadi 85 dikali I efektifnya 0,123 menghasilkan 10,4 ohmega. Terus yang nomor 12, nilai frekuensi. Nilai frekuensi rumusnya omega sama dengan 2pi dikali F. Omeganya tadi 126 sama dengan 2pi dikali F. Kita pindah ruaskan F-nya jadi 126 dibagi 2pi sama dengan 63 pi Hz. 63 per pi Hz. Terus yang nomor 13, nilai periode. Nilai periode rumusnya T sama dengan 1 per F. Tadi F-nya sudah diketahui 63, langsung aja kita tinggal dibalik jadi sama dengan pi per 63. Selanjutnya nomor 14, nilai frekuensi sudut saat resonansi. Nah, ini ditanya W-nya atau omega. Jadi pertama kan rumusnya itu omega sama dengan 1 per akar LC. Nah, L-nya belum diketahui, jadi kita mencari L-nya dahulu. Rumus L-nya itu sama dengan XC dibagi 2PF. XC-nya tadi udah diketahui 20 per 2pi kali F. Jadi langsung dibagi 20 dibagi 2pi dikali F-nya tadi 63 sama dengan 0,0505 Hz. Terus langsung kita cari di omeganya, jadi omega sama dengan 1 dibagi akar LC. Tadi L-nya sudah dapat 0,0505 dikali C-nya 400. Jadi 1 dibagi akar 0,0505 dikali 400 menghasilkan 4,49 Hz. Terima kasih. Sekian pembahasan soal fisika saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.